Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Nama saya Yuki Stefani Data WMDK, jabatan sebagai bidan terampil, unit kerja di Puskesmas Kaliwedi, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana aksi perubahan untuk memenuhi salah satu tugas pada laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Latar belakang dilakukan orientasi dan rencana aksi perubahan diantaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dan sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan P3K. Yang kedua ada Keputusan Kepala LAN Nomor 299/PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah saat ini dapat dilihat dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ada 3 komponen yang menentukan IPM, yaitu salah satunya indeks kesehatan yang dinilai melalui indikator angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Adanya kematian ibu dan bayi di tahun 2023 dan 2024 di wilayah kerja Puskesmas Kaliwedi. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan pada Ponet Puskesmas Kaliwedi. Maksud dan tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Kemudian pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, kemudian pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K. Diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kemudian, meningkatkan capaian pelayanan Ponet Kaliwedi. Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2024. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet dan asinkronus pada Google Classroom yang bertempat di Puskesmas Kaliwedi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi misi Kabupaten Cirebon. Visinya itu berbunyi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Masing-masing misinya yang pertama adalah berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, sejahtera, yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga ada agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat ada maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya ada nilai dan etika OPD Puskesmas Kaliwedi.
Rencana strategi Puskesmas Kaliwedi yaitu yang pertama, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Yang kedua, melibatkan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaksanaan program Puskesmas. Yang ketiga, meningkatkan cakupan program promosi kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas program imunisasi. Yang kelima, pengendalian penyakit menular. Dan yang keenam, pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas Kaliwedi, tata kelola tahun 2024 yang terdiri dari Kepala Puskesmas, kemudian di bawahnya ada Kepala Tata Usaha yang membawahi penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat. Kemudian ada penanggung jawab UKM pengembangan, ada penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium. Selanjutnya ada penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, dan ada penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan. Lalu yang terakhir ada penanggung jawab mutu. Di sini ada koordinator pelayanan yang diantaranya adalah Promkes, Kesling, Kesga, Gizi, Kestrat, dan UKGM. Kemudian ada koordinator UKPP yang terdiri dari pendaftaran, BP Umum, Gigi, IGD, Ponet, dan KIA. Adapun koordinator jaringan dan jejaring puskesmas yang terdiri dari Pustu Warga Binangun, ada penanggung jawabnya, kemudian ada para 9 bidan desa, penanggung jawab bidan-bidan desa di Puskesmas Kaliwedi. Di sini ada manajemen P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi P3K, tenaga kesehatan bidan terampil, kemudian ada melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan menurut Kemenpan RB nomor 36 tahun 2019. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, kegiatannya memberikan pelayanan dengan menjunjung tinggi nilai trust, yaitu tepat pelayanan dan obat, ramah, utamakan keselamatan pasien, sigap dalam memberikan pelayanan, terpadu atau memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan kepuasan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan Ponet. Indikator pencapaiannya yaitu semua petugas mampu memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi nilai trust. Waktu pencapaiannya antara periode 2024 sampai 2029 dan setiap 3 bulan dilakukan evaluasi. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan jejaring ibu hamil resiko tinggi dengan mengadakan USG yang berkolaborasi dengan dokter SPOG di Ponet Kaliwedi. Tujuannya mengetahui ibu hamil yang termasuk dalam resiko tinggi agar menjadi perhatian, dan salah satu upaya juga untuk menurunkan AKI dan AKB atau menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Indikatornya yaitu ibu hamil yang beresiko tinggi telah dilakukan USG oleh dokter SPOG. Waktunya periode 2024 sampai 2029 dan dievaluasi setiap 3 bulan. Kegiatan yang ketiga yaitu pertemuan rutin bidan dengan tema GADAR atau gawat darurat. Tujuannya membahas kasus ibu hamil yang risiko tinggi agar terpantau dan menjadi perhatian. Indikator pencapaiannya semua ibu hamil risiko tinggi tercatat dan terpantau. Waktu pencapaiannya periode 2024 sampai 2029 dan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi serta demonstrasi dari petugas yang sudah terlatih di Ponet. Tujuannya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Indikator pencapaiannya semua petugas mengerti dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan Ponet. Waktu pencapaiannya periode 2024 sampai 2029 dan dievaluasi setiap 3 bulan. Kegiatan yang kelima, mengadakan photoshoot pada bayi baru lahir di Ponet Kaliwedi secara gratis. Tujuannya menarik minat masyarakat untuk bersalin di Ponet Kaliwedi. Indikator pencapaiannya, terlaksananya photoshoot pada bayi baru lahir di Ponet Kaliwedi.
waktu pencapaiannya periode 2024 sampai 2029 dan setiap bayi yang lahir di Ponet Kaliwedi. Kesimpulannya, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu dan kemajuan bangsa Indonesia. Rencana aksi strategis yang sudah maupun akan dilaksanakan tujuannya untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak. Kemudian dalam mengoptimalisasikan fasilitas pelayanan kesehatan Ponet perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan dokter, bidan desa, program dan lintas sektor, serta hal yang paling utama adalah dukungan kebijakan dari kepala puskesmas. Berikut adalah galeri kegiatan yang saya lakukan, yaitu kegiatan pertama saya memberikan pelayanan asuhan kebidanan di Ponet Kaliwedi, tentunya dengan menjunjung tinggi nilai trust. Kemudian ada kegiatan melakukan jejaring ibu hamil resti dengan mengadakan USG dengan berkolaborasi bersama dokter SPOG di Ponet Kaliwedi. Dan kegiatan yang lain ada pertemuan rutin bidan dengan tema gadar gawat darurat. Kemudian ada sosialisasi serta demonstrasi dari petugas yang sudah terlatih di Ponet. Berikut ada fotonya. Kemudian ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan, yang saya adakan photoshoot pada BBL di Ponet Kaliwedi secara gratis. Dan ada kegiatan juga, foto kegiatan bela negara yang saya ikuti bersama teman-teman saya di Ponet Kaliwedi maupun di puskesmas juga. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.